Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat Sonawali seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi atau membahas tentang hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan di dalam membangun sebuah gedung baru. Sebelum saya lanjut, saya mohon dukungannya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, komen di kolom komentar. Ada 4 hal yang mendasar yang harus kita lakukan, harus kita perhatikan sebelum membangun gedung baru. Yang pertama itu adalah lokasi. Di dalam menentukan lokasi untuk RBW kita perlu mengetahui dulu apakah lokasi itu sudah tepat atau tidak untuk membangun sebuah gedung baru. Sebab berbicara tentang budidaya burung walet atau investasi burung walet ini tidak kecil teman-teman. Anggarannya luar biasa besarnya. Apalagi bagi teman-teman anggarannya pas-pasan, ini harus selektif teman-teman. Kita harus selektif di dalam menentukan lokasi. Cara manual yang bisa kita gunakan di dalam menentukan sebuah lokasi itu dengan cara memancing burung walet yang ada di atas dengan menggunakan Twitter panggil dengan suara ceklok. Itu salah satu cara yang sederhana yang bisa kita gunakan teman-teman. Jika dalam penggunaan cara ini bisa kita lihat ada burung walet berterbangan di atas, saya bisa pastikan bahwa lokasi yang kita pilih adalah lokasi yang tepat. Namun sebaliknya, jika lokasi ini tidak terdapat burung walet, saya harap kalau bisa diganti teman-teman. Kita pindah ke tempat lain yang lebih tepat, lebih menjanjikan ke depan. Karena bicara budidaya burung walet, investasi itu cukup besar. Jangan sampai apa yang kita keluarkan sia-sia teman-teman. Yang kedua adalah suhu dalam RBW. Berbicara tentang suhu di dalam RBW, otomatis kita tahu dulu berapa suhu di habitat asli burung walet itu sendiri. Suhu yang ada di dalam habitat goa-goa itu teman-teman berkisar 27 sampai 20 derajat Celcius. Itu suhu yang harus kita gunakan, yang harus kita capai di dalam RBW kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika di bawah dari kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius, ada 2 kemungkinan yang terjadi di dalam RBW kita teman-teman. Yang pertama, RBW burung walet bisa saja mengalami sakit. Ujung-ujungnya mati teman-teman. Ujung-ujungnya mati. Kedua, jika suhu di dalam RBW kita di atas 30 sampai 32 derajat, itu bisa mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Bisa saja liur yang dihasilkan burung walet itu tidak maksimal. Biasanya yang saya dapat di lapangan, jika suhunya panas, suhunya tidak terjaga, maka sarangnya seperti tidak berbentuk, kedua retak, ketiga kering. Itu teman-teman. Dan biasanya dia jatuh dengan sendirinya di lantai. Jadi kita harus menjaga suhu di dalam RBW kita. Yang lebih patahnya lagi, jika suhu di atas 30 sampai 32 derajat, teman-teman, burung walet bisa saja tidak betah dan meninggalkan RBW kita dan pindah ke RBW yang lain. Itu yang sangat merugikan perkembangan RBW kita. Yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan ini kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Ya. Jadi kita perlu menjaga kelembapan di dalam RBW. Ada beberapa cara teman-teman di luar itu menjaga kelembapan dalam RBW. Yang pertama biasa menggunakan pengapur. Nah, secara pribadi saya juga menggunakan pengapur teman-teman. Nah, ada beberapa pengapur yang saya gunakan karena RBW saya di tengah kota. Secara otomatis saya tidak bisa lepas dari pengapur. Itu semata-mata untuk menjaga
kelembapan di dalam RBW saya. Ada juga menggunakan kolam, ada juga menggunakan air di baskom. Semua itu sudah maksimal. Jadi jangan membangun RBW kemudian membiarkan begitu saja, ya bisa kita tunggu hasilnya begitu-begitu juga. Jadi kita harus memahami bahwa usaha kita membangun RBW itu tidak habis setelah kita membangun. Kita harus memperhatikan hal-hal yang mendasar itu teman-teman. Yang keempat itu adalah ventilasi udara. Ventilasi udara ini berkaitan dengan poin 3 dan poin 2. Ya, itu sangat berkaitan. Jadi tentang teknik-teknik pemakaian ventilasi di dalam RBW saya akan buatkan video teman-teman pada sesi berikutnya. Apa yang saya gunakan di dalam RBW saya tampilkan di dalam video berikutnya. Semoga bisa dijadikan bahan perbandingan buat teman-teman ingin membangun RBW baru. Semoga apa yang kita harapkan bisa lebih lebih berhasil lagi, lebih maju lagi kita punya RBW. Jadi bicara tentang ventilasi saya akan buatkan videonya teman-teman. Barangkali cukup sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi pemula-pemula yang ingin membangun sebuah RBW. Bisa dijadikan bahan perbandingan, bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan tolak ukur, terserah teman-teman. Yang penting sebelum membangun sebuah RBW kita harus banyak belajar, bertanya kepada senior-senior kita, kepada suhu-suhu kita. Semoga ilmunya bisa kita dapat dan mendapatkan hasil lebih maksimal. Sebelum saya tutup teman-teman, saya mohon kembali dukungannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, komen di kolom komentar. Yang ingin bertanya, ingin sharing, bisa ditampilkan di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.